Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan ibadah pertama kita di rumah baru kita, ya. Saya juga penuh dengan sukacita, saya penuh semangat baru karena misi terpampang lebar di depan sana, ya. Gerakan kita harus berdampak kepada semua orang, ya. Oleh sebab itu, khotbah saya mengenai tema saya hari ini adalah Alkitab yang melakukan perubahan dalam setiap orang percaya. Alkitab itu melakukan perubahan dalam setiap orang percaya. Nah, perubahan apa? Perubahan kehidupan kita, ya. Alkitab itu memang ditulis seperti 5 kitab Musa itu ditulis waktu zaman Musa hidup di Mesir. Kenapa dia bisa mencatat 5 kitab Pentatuk ini? Karena dia adalah orang yang cerdas dan dia bergaul dengan catatan-catatan sejarah dunia yang tercatat di Mesir. Ya kan? Itu Alkitab. Dan di perjanjian dan di dalam kitab-kitab lain, para nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil bercerita mengenai perjalanan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian bangsa Israel. Itu Alkitab ditulis jelas oleh tangan manusia. Tapi Alkitab itu merupakan firman Tuhan yang kita percayai sebagai orang Kristen. Nah, perjanjian baru, Alkitab ditulis oleh para murid, para rasul, yang terlibat langsung dengan Tuhan Yesus. Yang terlibat langsung bersekutu dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Alkitab ini pencatatan sangat cerdas. Melibatkan para rasul, Matius, Markus, Lukas, sehingga mereka melakukan crossing kebenaran Alkitab itu. Crossing kejadian yang sebenarnya. Kejadian-kejadian waktu Yesus ada di dunia ini. Waktu Yesus bersama dengan para murid. Terjadi crossing, sehingga Alkitab itu, perjanjian baru itu bisa dibuktikan sangat besar dan sangat dahsyat adalah firman Tuhan. Orang boleh mengatakan Alkitab yang saya miliki itu palsu, tapi mereka tidak pernah merasakan bahwa Alkitab yang saya imani adalah firman Tuhan yang sejati dan dahsyat. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Mereka bisa mengatakan Alkitab yang saya imani palsu. Karena mereka tidak merasakan perubahan dari membaca Alkitab itu. Perubahan hidup. Karena satu syarat dalam membaca Alkitab, kalau engkau mau dirubahkan dan diubah dalam hidupmu, engkau harus memiliki Roh Kudus yang dahsyat itu. That's why mereka tidak pernah merasakan. Oleh sebab itu mereka mengatakan Alkitab yang saya imani dan jemaat yang imani itu palsu. Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak membawa perubahan dalam hidup mereka ketika mereka membaca Alkitab itu. Tapi kita yang percaya, jemaat GKSI Given yang saya cintai. Begitu jemaat atau siapa saja mendengar di siaran YouTube ini, begitu engkau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini, Injil ini, dan engkau membaca dengan urapan Roh Kudus, engkau akan diubahkan, engkau akan melihat sebuah perubahan dalam hidupmu, dan akan terjadi perubahan-perubahan yang dahsyat dalam hidupmu, karena Alkitab kita adalah Alkitab yang dahsyat, firman Tuhan sejati yang dilakukan dan dicatat oleh para rasul-rasul, membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah dari dulu sampai nanti tidak pernah berubah, Allah yang dahsyat yang telah mati di kayu salib. Kayu salib itu memang hanya kayu biasa, tapi karena ada pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi kayu salib yang dahsyat buat orang percaya, penuh dengan pengampunan. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Waduh, dahsyat. Syaratnya kita harus percaya kepada firman Tuhan, kepada Alkitab yang kita cintai ini, yang difirmankan oleh Tuhan, melalui wahyu-wahyunya Tuhan yang ditulis oleh para rasul. Dan secara gereja sudah dikanonisasi keabsahannya. Sudah dikanonisasi keabsahannya. Sekali lagi saya katakan, sudah dikanonisasi keabsahannya oleh tokoh-tokoh para gereja, pendiri-pendiri gereja. Kanonisasi. Kalau kita mengerti kanonisasi, itu sudah sah dalam konsili-konsili. Ya, dalam kanonisasi, itu sudah sah. Alkitab kita adalah firman Tuhan, ya dan amin. Nah, Yohanes mengatakan dalam pasal 14 ayat 12,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kata-kata barang siapa yang percaya kepadaku sangat dahsyat. Barang siapa percaya kepadaku. Kenapa? Karena Yesus adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu udah jelas. Nah, barang siapa percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Artinya apa? Kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita akan melakukan perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Kita biasanya banyak sekali orang yang beranggapan biasa-biasa saja hidup ini. Nah, melakukan perubahan dalam hidup ini adalah kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Melakukan perubahan dari hidup ini. Saya dulu waktu masih sekolah dan kuliah punya cita-cita mau jadi dokter, umpamanya ya. Mau jadi, tapi kadang-kadang kehidupan ekonomi turun naik. Apakah akan terjadi? Tapi saya memiliki visi yang jelas bahwa orang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan harus memiliki iman yang besar. Walaupun dasar kita, iman kita sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi zaman sekarang terjadi perubahan dalam kehidupan era globalisasi, era teknologi. Kita orang percaya harus memiliki iman yang besar untuk mengubah hidup kita. Dari apa? Dari dasar biji sawi kita yang kecil asal bulat, itu dapat membuat hidup ini berubah sehingga kita bisa membuat cita-cita dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, kita lihat di dalam satu ayat yang menarik. Saya mau katakan, perkara besar itu apa sih maksud Tuhan? Perkara besar adalah di dalam bahasa aslinya adalah megas, ya. Yang artinya apa? Sangat besar, ya, sangat penting, sangat tinggi, sangat mulia. Itu kira-kira. Hebat, lebar, luas. Itu. Jadi kalau Yesus dulu hanya melayani, mungkin melakukan pekerjaan di Yerusalem, kita sekarang bisa melakukan pekerjaan kita lebih luas dari Tuhan Yesus. Bisa ke Amerika, bisa ke Kanada, bisa ke mana-mana. Bisa lebih luas dan lebih nyaring. Kenapa? Injil disampaikan sampai ke penjuru bumi. Nah, kira-kira, dan kalau kita mau pergi ke Amerika, tentu butuh dana, butuh tiket. Tidak mungkin kita bim salabim langsung ada di Amerika. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk itu. Nah, kemampuan itu datang dalam kehidupan kita. Kemampuan kita untuk menghasilkan karya-karya dalam hidup kita. Kemampuan kita untuk menghasilkan dana, gaji, atau income untuk kita untuk pergi ke Amerika memberitakan Injil. Nah, itu kuncinya. Kemampuan kita membangun jaringan untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Megas, kita akan melakukan perkara yang lebih besar dari Tuhan, bukan seperti karakter seperti Yesus, bukan. Perkara, pekerjaan. Pekerjaan itu lebih besar. Karena waktu Yesus bekerja, saya katakan tadi, hanya di sekitar Yerusalem dan Samaria, kita nih bisa besok Pendeta Lilis bisa ke Medan, besok Pendeta Lilis bisa ke Papua, besok Pendeta Lilis atau Pendeta Lia bisa ke Sulawesi, besok Pendeta Lilis bisa ke Amerika, bisa ke Singapura. Lebih luas jaringannya. Kenapa? Sudah ada pesawat, ada kapal, ada teknologi. Nah itu. Jadi firman yang saya imani ini adalah firman Tuhan, ya dan amin. Alkitab saya adalah Alkitab yang firman dahsyat. Tidak ada yang tidak original dalam Alkitab kita. Nah,
Tapi satu yang saya mau tekankan, kalau engkau mau melakukan perkara yang besar, ya, engkau harus juga, kita baca dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Ini yang dinamakan crossing antara kitab Injil, antara Yohanes dan Lukas. Terjadi crossing dan itu saling keterkaitan. Jadi pembuktian bahwa pelayanan Yesus ada. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita buka dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Kalau engkau mau merubah hidupmu, kalau engkau mau membuat perubahan di dalam dunia ini, engkau harus setia dalam perkara-perkara dan pekerjaan-pekerjaan kecil yang Tuhan telah berikan kepada engkau saat ini. Engkau harus bersetia sehingga kesetiaan itu akan berdampak seperti ini. Ini saya kasih contoh. Saat ini engkau memiliki pekerjaan, ya kan? Mungkin sebagai pegawai di perusahaan swasta. Ya. Engkau memiliki gaji 6 juta, ya kan? Engkau setia, ya, engkau akan naik gaji tiap tahun. Engkau berprestasi, beda dengan yang lain-lain. Datang pagi-pagi, ya kan, sore-sore sebelum pulang, bilang, Pak Bos, Pak Direktur, ada lagi nggak pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Menawarkan diri, akan ada bonus. Akan setia, gaji kita akan menjadi 10 juta. Kan gitu kalau kena. Lama-lama akumulasi jadi 20 juta. Itu namanya setia dalam perkara kecil, menghasilkan pekerjaan yang besar nantinya. Karena dengan dengan income yang besar, Anda akan melakukan pelayanan yang besar kemana-mana. Amin? Kira-kira begitu. Dan itu adalah artinya apa? Kita melakukan perubahan hidup kita dengan iman yang kita dapat dari firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita. Itu yang saya mau tekankan. Perkara-perkara besar. Apa itu perkara besar? Perkara besar sama dengan yang di dalam Mazmur 60, ya. Mazmur 60 ayat 14. Kenapa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar? Dan Tuhan bilang setia dulu dalam perkara-perkara kecil. Kita baca dalam Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dahsyat sekali. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah bersama Dia kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang gagah perkasa, yang di dalamnya ada nama Tuhan yang dimuliakan, ada nama Allah yang dimuliakan. Ketika Tuhan menjadikan Gideon sebagai panglima yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Gideon yang harus berhadapan dengan orang-orang Midian, ya. Gideon tadinya ragu-ragu, tapi Tuhan katakan kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon merasa dirinya tidak layak tadinya, tapi karena Tuhan bilang, aku menyertai engkau, Gideon mengerjakan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan dia berhasil melawan bangsa Midian. Yusuf, sewaktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan menjadi orang yang hidup dalam tanah perhambaan, menjadi orang yang setia melayani keluarga Potifar. Karena dia setia, karena sangat setia dengan perkara kecil. Ini jelas Yusuf akhirnya dia masuk ke dalam sebuah perkara yang besar. Dia menjadi orang kedua setelah Firaun
di tanah Mesir. Amin. Dahsyat sekali. Ini adalah sebuah bukti-bukti nyata. Banyak sekali bukti-bukti yang dengan beriman kepada Tuhan, dengan beriman kepada firman Tuhan, kita pasti bisa merubah hidup kita. Kita pasti bisa menjadi orang yang spesial dan berguna buat masyarakat, berguna buat keluarga, berguna buat gereja, dan berguna buat bangsa kita. Kita bisa menjadi orang yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Dan apa yang saja yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada kemuliaan, ada anugerah, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, amin, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi, engkau akan ditolong oleh hikmat Tuhan. Satu perkara yang harus kita ingat, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita. Amin. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita akan binasa. Tapi mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Kita andalkan iman kita. Kita andalkan Yesus yang telah pergi, terangkat ke surga. Dan dia berjanji memberikan kita pendamping, konselor, pengacara, penuntun, itu Roh Kudus. Jadi kalau ada orang-orang bilang Roh Kudus itu bukan alat Tritunggal, ya kita tetap percaya pada pilar-pilar iman yang kita pahami. Zaman sekarang banyak orang yang menciptakan teologi sendiri, pemikiran sendiri. Tapi mari kita menjalani teologi yang sudah disahkan oleh gereja dengan baik dan taat, dan kita menghormati bapak-bapak gereja kita yang telah kerja keras melakukan kanonisasi, aturan-aturan untuk gereja yang kita imani ini, yaitu gereja yang ada di hidup kita. Gereja itu tidak ada di mana-mana, gereja itu ada di hati kita. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, gereja bait Allah ini harus dibenahi. Bait Allah ini harus dibuat supaya bait Allah ini bersih dari segala-galanya. Sehingga ketika bait Allah ini bersih, hati ini bersih, pikiran ini bersih, pikiran dan hati yang ada hanya firman Tuhan, yang ada hanya kebenaran Alkitab, firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran, engkau akan dimampukan, yang saya katakan tadi, melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan hal-hal yang besar, yang akan Tuhan sertai dengan anugerah pertolongan. Sehingga engkau akan melihat, wih Tuhan, engkau tolong. Tuhan, ternyata terjadi. Tuhan, engkau buka jalan. Dan saya sangat yakin, saat ini saya bersama dengan jemaat-jemaat yang saya cintai dan pendeta yang saya kasihi, dan para diaken yang saya kasihi juga. Karena kalau diaken dan pendeta harus dikasihi, kalau jemaat dicintai. Karena domba-domba itu jemaatnya. Diaken dan pendeta sama-sama mengembalakan domba-dombanya. Domba harus dicintai. Satu domba hilang harus dicari. Yesus meninggalkan dombanya 99. Dombanya kalau 100, dia cari yang satu yang hilang. Itu tugas kita. Nah, saya yakin dan percaya, jemaat yang saya cintai ini, tim pelayanan yang saya kasih, adalah orang-orang yang sudah memiliki satu visi. Ketika kita diteguhkan ke minggu lalu, minta maaf karena tidak ada acara ibadah, karena kami disibukkan oleh peneguhan kami semua untuk masuk ke rumah baru, ke sebuah kemah baru, kemah yang akan membawa kita kepada sebuah misi yang jelas, misi yang dahsyat untuk mulai nama Tuhan. Dan dengan identitas baru ini, kita tidak akan main-main lagi dalam melayani Tuhan. Kita akan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Kita akan jadikan Injil diberitakan sampai ke penjuru bumi. Karena itu pesan dalam Matius 28. Kita lihat Matius 28. Supaya
lebih mantap lagi. Ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Ini adalah ibadah perdana kita di rumah baru. Perjamuan kudus yang perdana saya menggunakan stola warna ini. Saya nggak sebut tempatnya di mana. Tapi stola ini kita punya arti dan makna. Di tempat baru ini, dengan stola ini, saya mau sampaikan Matius 28 ayat 19 sampai 20 menjadi ayat pegangan kita. Makanya Pak Armstrong saya lagi suruh ciptain lagu mulai ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perkara yang besar. Pekerjaan yang besar. Tuayan sudah menguning di mana-mana. Tapi pekerja-pekerja sedikit. Firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang masing-masing, itu catatan manusia. Saya katakan, akan terjadi perubahan dalam hidup kita kalau kita membaca itu dengan hikmat Roh Kudus. Itu yang orang-orang tidak merasakannya. Itu yang orang-orang tidak tahu bahwa di dalam firman Tuhan harus dibaca, disertai dengan hikmat Roh Kudus. Sehingga kau akan diubahkan. Engkau akan diubah hidupmu. Engkau akan memperoleh kemenangan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan merubah hidupmu. Dan engkau melihat tangan Tuhan merendah hidupmu. Tangan Tuhan mengelola hidupmu menjadi bejana yang indah. Seperti sebuah karya keramik yang indah atau lukisan yang indah. Tuhan memberkati. Kita masuk. Saya harapkan firman ini bisa memberkati kita. Mulai saat ini kita menjadi orang yang memiliki mimpi yang besar, perubahan yang besar, mimpi yang besar. Kalau jemaat tahu sejarah kehidupan saya ini dari orang yang tidak dari bawah sekali hidup saya. Tapi saya memiliki mimpi yang besar. Ya, kalau saya melihat dulu ada sebuah perusahaan lembaga keuangan, saya pandang-pandang, saya imani, saya berdoa terus Tuhan, dan itu kejadian. Saya kerja di tempat itu. Ini, saya pandang-pandang Tuhan, saya menjadi ini, tiba-tiba saya berdoa terus. Memang ada perjalanan panjang, harus kerja keras, bukan juga bim salah bim dapat, tapi Tuhan berikan pada harinya Tuhan. Pada hari Tuhan melihat sudah pas. Dulu mungkin Tuhan belum berikan. Karena kalau Tuhan berikan, saya mungkin akan jauh dari Tuhan. Tapi sekarang Tuhan pikir saatnya Hizkia, hambaku aku berikan. Karena dengan aku berikan ini, engkau tidak akan jauh dari aku. Jadi Tuhan tahu kedalaman hati kita masing-masing. Engkau akan jadi orang-orang besar. Karena itu firman Tuhan. Tapi mari kita bersihkan hati kita. Bahwa kita mau setia dalam perkara yang kecil. Supaya Tuhan percayakan lagi perkara-perkara yang lebih besar. Kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, kita tidak perlu ada pelayan-pelayan perjamuan. Silakan melayani diri masing-masing. Self-service. Siapkan roti. Kalau tidak juga ada roti, mungkin biskuit, atau singkong, atau ubi. Ya, itu alkitabiah kok itu. Kalau juga tidak ada anggur, mungkin teh juga bisa. Tapi yang saya mau katakan, itu adalah simbol. Dan saya mau katakan, ketika kita memberkati, sebagai hamba Tuhan, saya akan memberkati. Apa yang kita pegang itu, kita imani, itulah tubuh dan darah Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Sehingga kayu salib itu merupakan, di atas kayu salib itu ada pertolongan. Tanpa ada Yesus mati di kayu salib, memang kayu salib itu biasa-biasa aja.
Orang kayu salib itu juga secara tradisi Romawi, tempat orang yang penjahat-penjahat diberikan punishment kok, ya kan? Tapi ada satu salib di Gunung Golgota. Satu salib. Dahsyat. Di Gunung Golgota. Tidak semua salib. Salib di rumah kita juga nggak mungkin. Tapi ada satu salib di Gunung Golgota yang memiliki kenangan memori. Di sana dia berkorban untuk kita, tebus dosa kita. Mari kita hormati salib ini sebagai bentuk akan penghormatan kita kepada Yesus. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Tapi sebelumnya masuk dalam perjamuan, saya akan bacakan ayat. Kita bersihkan hati kita, karena 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lepaskan pengampunan. Kita minta kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di hadapan saya ada roti dan anggur sebagai simbol atau penambang tubuh dan darah Kristus. Inilah sakramen utama di dalam gereja yang percaya akan penebusan Tuhan Yesus dan Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, lepaskan pengampunan, dan saya akan angkat roti ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Ya Yesus, berkatilah tubuh, berkati roti, dan anggur yang ada di rumah masing-masing dari jemaat-Mu. Hamba memberkati dari sini agar Engkau menguruskan roti dan anggur di rumah masing-masing dari jemaat GKSI Given. Kuduskan, dan biarlah tatkala kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan akan mendapatkan pertolongan, yang dalam kebimbangan akan dikuatkan dan dipastikan, yang dalam pergumulan berat akan diangkat beban berat. Karena tubuh dan darah-Mu ini adalah sebuah simbol pengampunan dosa, kelepasan, dan simbol kebenaran yang akan hidup terus dalam hidup kami, dalam firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari, akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kuduskan Tuhan tubuh dan darah atau roti dan anggur atau apa saja yang disiapkan oleh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh ini di dalam nama Yesus dengan iman.
Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan sejenak. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen utama dalam sebuah gereja. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, supaya ketika kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan sesuai iman mereka, yang lemah dikuatkan, yang betul-betul tolong. Dan biarlah firman Tuhan yang telah hamba sampaikan menjadi meterai dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup kita, yang sanggup membawa hidup kita semakin hari, semakin mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Supaya kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang kita sembah. Dan berkatilah Tuhan, gereja kami, pemerintah kami, para tokoh-tokoh gereja juga, para tokoh-tokoh pemerintahan, supaya Tuhan, mereka berdoa tokoh-tokoh gereja, agar kami bisa berdoa buat para tokoh-tokoh negara ini, para ilmuwan-ilmuwan, para penemu-penemu vaksin Tuhan. Hamba serahkan proyek vaksin COVID di Indonesia ke dalam tangan-Mu yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah dan akan siap diproduksi oleh pemerintah di dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya terjadi pemulihan negara ini, ada waktu kita berbebas lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan puji-pujian Ibu Lulu.